Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Yang pertama ada Kerajaan Demak, yang kedua ada Kerajaan Mataram, dan yang ketiga ada Kerajaan Banten. Baik, langsung saja di sini kita akan membahas mengenai pertama Kerajaan Demak. Kerajaan Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Fatah sekitar tahun 1478 Masehi. Sebelum itu, wilayah ini merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit Demak yang berkembang pesat berkat pelabuhan yang sangat strategis dan dukungan dari para pedagang Islam. Raden Fatah, putra Brawijaya V, menjadikan Demak ini sebagai pusat penyebaran Islam dan perdagangan. Pada masa kejayaannya, Demak ini berhasil menguasai daerah-daerah sekitar dan menjadi simbol Islamisasi di Jawa hingga abad ke-16. Kesultanan ini juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan budaya Islam di wilayah tersebut. Baik, selanjutnya uraian yang kedua yaitu Kerajaan Mataram. Asal-usul Kerajaan Mataram ini yang awalnya adalah hutan tropis di atas reruntuhan Istana Mataram Hindu. Sebelum menjadi bagian dari Kesultanan sebelum menjadi bagian dari Kesultanan Pajang pada akhir abad ke-16, Ki Gede Ngenis atau Ki Pemanamahan ditugaskan untuk menguasai wilayah ini dan mendirikan Kerajaan Mataram Islam setelah mengalahkan Arya Penang. A few moments later. Setelah mengalahkan Arya Penangsang, ia dianugerahi tanah tersebut oleh Sultan Pajang dan memulai pemerintahan di Kota Gede pada tahun 1577. Setelah wafat, putranya Penembahan Sinopati melanjutkan pemerintahan, melakukan banyak dari kerajaan di Jawa hingga Mataram menjadi kekuatan besar di bawah Kesultanan Agung. Baik, selanjutnya ada masa kejayaan Mataram. Sultan Agung yang lahir sebagai Raden Mas Rangsang menjadi Sultan Mataram ketiga pada tahun 1613 dan memerintah hingga 1646. Setelah naik tahta, ia segera melancarkan ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, termasuk ada Wirasabah, Lasem, Pasuruan, Tuban, dan Madura. Surabaya juga yang merupakan rival utama akhirnya jatuh ke tahta Mataram pada tahun 1625. Meskipun usaha ekspansi ke barat pada tahun 1628 sampai dan 1629 itu gagal, Sultan Agung tetap dihormati oleh penguasa pribumi. Pada masa kemunduran Mataram ini, Kerajaan Mataram mengalami penurunan setelah wafatnya Sultan Agung pada Februari 1646, digantikan oleh putranya Susuhunan Amangkurat I. Raja baru ini memerintahkan secara otoriter dan kejam, serta antipati terhadap ulama, mencatat pembantaian 2000 ulama, termasuk mertuanya sendiri, Sultan Giri. Ia bersekongkol dengan kompeni dan mengadopsi gaya hidup barat, berbeda dengan pendahuluannya yang menghormati ulama. Akibat banyaknya daerah yang sebelumnya berada di bawah Mataram melepaskan diri, memicu pemberontakan seperti Trunojoyo dan Kiai Kapran. Mataram terpecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta pada tahun 1755 Masehi.
Materi selanjutnya ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-16 dan berlangsung hingga abad ke-19. Sejarah dan asal-usul Kerajaan Banten yang awalnya merupakan bagian dari Kesultanan Cirebon pada awal abad ke-16, Banten menjadi pusat perdagangan yang sangat penting karena lokasinya yang sangat strategis di Selat Sunda. Pada tahun 1527, Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan tokoh penting dalam pendirian kerajaan ini berhasil mendirikan Kerajaan Banten setelah memisahkan diri dari Cirebon. Puncak kejayaan Kerajaan Banten ini pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten mencapai puncak kejayaannya. Sultan Ageng berhasil mengembangkan perdagangan dan memperkuat angkatan laut dan memperluas wilayah kekuasaannya. Adapun di sini pengaruh kolonial pada abad ke-17, Banten mulai mengalami pengaruh besar dari Belanda yang datang melalui VOC. Ketegangan ini dengan Belanda meningkat pada tahun 1682. Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap oleh Belanda. Terjadi pertempuran yang cukup besar. Setelah itu, Belanda semakin mengontrol Banten dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaan kolonial. Ada masa keruntuhan Kerajaan Banten. Setelah periode ketegangan dan perlawanan terhadap Belanda, Kerajaan Banten akhirnya mengalami kemunduran pada abad ke-19. Kerajaan ini secara resmi dibubarkan oleh wilayahnya menjadi bagian dari Hindia Belanda yang sekarang Indonesia. Adapun warisan dan budaya, meskipun kerajaannya telah runtuh, warisan dan budaya di Kerajaan Banten ini masih dapat kita lihat hingga saat ini di sosial media, seperti dalam bentuk masjid-masjid yang bersejarah seperti Masjid Agung Banten, dan peninggalan arsitektur dan tradisi yang ada di wilayah Banten. Selain itu, banyak situs sejarah seperti benteng dan berbagai makam raja-raja yang ada di Banten yang menjadi saksi bisu dari kejayaan masa lalu di Kerajaan Banten. Baik, cukup sekian materi dari saya tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa yang tadi saya dapat uraikan. Yang pertama seperti Kerajaan Demak, dan kedua ada Kerajaan Mataram, dan yang terakhir yang ketiga atau yang terakhir ini Kerajaan Banten. Cukup sekian uraian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.